iklan ini banyak yang jadi. Kenapa iklan menjadi sering pembicaraan masalah furja, apa furjanya? Furja itu bengkak atau dalam bahasa intibak dan intibak woyutan. Iklan itu di bahasa asli Arabnya seperti ini. Iklan intilabun nuni minan ma'abaqa'il ikhfa'i wal gunnati, itu ditulis iklan. Tapi di bahasa Indonesia yang kita baca, iklan apa? Suara non berubah menjadi suara nin. Ini itu membuatnya. Itu yang harus dirubah. Jadi asli takrifnya dalam kitab itu intilabun nuni minan ma'abaqa'il ikhfa'i wal gunnati. Harus ada ikhfa'nya. Jadi baca iklan ini kan ada ikhfa'nya. Jadi kalau hidung kita tutup, ini masih tetap bisa berjalan, bisa berbunyi. Wa ma tafarraqa alladziina uutul kitaaba illa min ba'di ma jaa'athumul bayyinah. Kalau hidung kita tutup langsung mampet, gak ada ikhfa'nya berarti kan ini maka baqail. Wa ma tafarraqa alladziina uutul kitaaba illa min, langsung mampet, gak boleh, gak ada ikhfa'nya. Jadi ikhfa'nya itu, jadi caranya apa? Ini dua bibir tetap bertemu tapi tidak rapat. Dan ini ijma'. Ini ijma'ul qurra. Baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Saya ada dalam kitabnya, dalam kitab usul muyassar fil qira'atil arba'asyar. Itu di bab ikhfa, bab ikhfa syafari. Yang mati ketemu ya. Bagaimana membaca ikhfa syafari? Itu caranya adalah dua cara sama-sama benarnya. Begini. Tawrihim bi'ijaratin min sijil. Tawrihim bi'ijaratin min sijil. Ikhfa syafari dua-duanya boleh. Hanya saja dalam kitab itu diterangkan, tetapi lebih utama yang kedua, yang ikhfa. Alasannya apa? Dua alasan. Alasan pertama, karena ijma'nya ulama di dalam membaca iklan. Jadi ijma' membaca iklan seperti tadi berarti itu ijma'. Alasannya apa? Satu, ijma'nya ulama di dalam mengucapkan iklan. Itu ada furja. Di hidup ditutup masih tetap bisa berjalan. Itu namanya ada furja. Dan juga yang kedua alasannya untuk dalam bab Ibnu Kabirnya riwayat susi, kalau ada mim ketemu bab itu harus dengan furja, nggak boleh. Jadi yahkumu bainahum itu ya, untuk iqra' berarti bacanya kita harus bagaimana dengan kita, dan itu sudah diajari seperti itu ya, biar gak pinter kan tidak boleh, kurang pinter boleh. Jadi kita usah min ba'di, kita harus berani berubah. Ini kejadian ketika saya di luar, saya baca seperti itu di tempat aku salah itu ibu-ibu namanya. Saya baca seperti itu baca seperti min ba'di, bacanya kita salah. Salah itu terlalu. Kalau tidak seperti itu, baru tahu ternyata itu yang seperti itu adalah kurang tepat. Dan masalah makhrajnya, marjanya banyak. Jadi saya tunjukkan dalam khususnya yang saya baca jelas itu dalam kitab apa? Usul Muyassar fil Qira'atil Arba'asyar. Itu yang nulis itu orang yang menguasai Quran 14, masuk Quran ini. Itu yang di kitab Usul Muyassar fil Qira'atil Arba'asyar. Jadi baca Qurannya dibetulkan. Wa ma tafarraqa alladziina uutul kitaaba illa min ba'di ma jaa'athumul bayyinah. Itu ucapan ikhfa. Berikutnya ikhfa. Ikhfa itu juga
banyak salah. Ikhfa ini ada 3 tingkatan. Ada ikhfa yang akla, musnah dan adna. Apa itu bedanya akla, musnah dan adna? Kalau yang akla itu tak dal kok, yang adna kof dan kaf, selainnya musnah. Apa itu bedanya? Gini, sifat yang paling dominan dalam huruf nun dan mim itu sifat guna. Kan coba, nggak usah izin praktekkan. Kita ucapkan huruf nun, hidungnya ditutup. Bisa meniru nggak? Bukan bunyi. Jadi kenapa? Sifat guna dominan. Gak bisa cocokkan nun tidak. Mim cocokkan jodoh nggak bisa bunyi. Itu sifat yang dominan dalam surat huruf nun dan mim adalah sifat guna. Maka dalam idgham nunnya lebur, dalam idgham itu huruf nunnya tetap. Dan dalam ikhfa ini huruf-huruf ikhfa ini menekan sifat yang paling dominan dalam huruf nunnya. Itu huruf nunnya menekan sifat gunanya. Dan sebatas mana kekuatan huruf menekan sifat guna, itulah menjadi 3 tingkatan ini. Ada yang bisa menekan sampai habis, sampai maksimal. Itu huruf tak dal kok. Di wa in kuntum fi raibin kuntum wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bisa berbisa, kita tutup tuh bisa, itu bisa diajarkan guna. Tadi banyak yang baca seperti ini. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini ikhfa yang salah. Andada wa antum itu enggak. Cukup bisa masuk dalam harus bisa jalan. Dibaca andada wa antum, andada wa antum. Itu namanya. Kalau kemudian macet, terus nggak boleh macet, dia harus memberikan guna dengan habis. Tapi kalau salah, dua langsung habis, enggak boleh. Wa antum, kalau wa antum ta'lamun, jadi andada wa antum, kan? Andada wa antum. Itu ikhfa yang apa? Akla. Ikhfa yang adna, kof dan kaf, berbunyi langsung habis. Mangkana, mak, langsung habis. Dia nggak mampu menekan guna, mak, habis. Mim qabli, mim, langsung habis. Tapi sempat bunyi, tidak sampai lebur, berarti masih bunyinya masih ikhfa. Ini ikhfanya ikhfa yang adna. Dan yang mustoh itu menekan separuh dan habis. Min syarri bi bersifat bunyi separuh, kemudian itu dalilnya kalau ucapan benda itu harus 2 harokat. Karena bunyi 1 harokat habis kan bi itu berarti dibuat lagi berarti ukuran guna itu 2 harokat. Jadi harus kotor, nggak boleh. Taurihim bi'ijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu sama semua, nggak boleh. Taurihim bi'ijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nggak rotok bahasa itu, harus kurang aja lebih nggak boleh, kurang nggak boleh, harus pas 2 harokat. Ini ya, untuk ikhfa yang wusta itu bunyi 1 harokat kemudian habis. Banyak ikhfa ada 3, ada ikhfa yang akla, wusta dan jelas seperti itu. Kemudian kalau hukum mati sudah disinggung tadi ikhfa syafi'i. Ikhfa syafi'i bentuknya 2. Kita intibatkan boleh, intibat yang boleh tidak boleh. Taunihim bi'ijarah boleh. Taunihim bi'ijarah banyak boleh. Itu untuk ikhfa syafi'i. Kalau untuk ikhlas tidak boleh, hanya satu cara. Tidak safari ya tadi itu hukumnya tidak
biwiri benatin bawatin biwiri sangkatin. Itu akan buruk. Saya kira selesai. Monggo berikan mau bertanya silakan. Terima kasih banyak. Kami diberikan kesempatan untuk bertanya. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang perlu kami perbaiki. Ada satu pertanyaan besar yang saya Kiai terkait bacaan izhar yang tadi itu tidak boleh ada unsur sakta. Izhar bighairi hunna wa bighairi qalqalah wa bighairi sakta. Cuma pada prakteknya yang kami terima dari guru-guru, bukan dari guru sepuh itu, cara prakteknya itu katanya. Jadi menurut saya faktornya yang boleh dibilang ini umum keluar semuanya seperti itu. Ini karena faktor kurang mendalami atau karena memang menerima dari guru-gurunya seperti itu atau gimana ini menurut saya? Gurunya tidak salah. Itu untuk proses pembelajaran. Ini awalnya seperti ini. Ya, karena dalam tatbik dalam prakteknya tadi itu harus bertahap. Dulu ketika para ulama kita datang ke Indonesia, itu orang masih sulit lisannya, masih sulit semua. Saya berkata seperti itu. Untuk proses belajar itu bagus. Tapi ketika Anda sudah mengerti, harus dikembalikan kepada yang belum sempat dikembalikan itu sudah dipraktekkan. Jadi untuk bunyinya nggak salah. Dalam nanti ada baca di mukadimahnya Habib Tilawah seperti itu. Untuk proses belajar awal seperti itu nggak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu satu persatu. Untuk proses belajar. Tapi ketika lisan sudah lemes, maka itu harus dikembalikan kepada yang semestinya. Di proses belajar nggak apa-apa. Tapi kalau orang sekarang kan misalnya sudah lemes kan, seperti ketika baru datang ke Indonesia, para guru yang berasal dari Mekah pulang ke Indonesia itu waktu itu ngaji itu. Makanya dalam masalah Rasul Usmani itu kan wajib hukumnya. Rasul Usmani itu dalam tulisan. Kan dalam Quran yang dulu dari beliau itu Kiai Hisham, Kiai Arwani, orang yang luar biasa itu banyak yang tidak percaya Rasul Usmani. Terus Maliki pakai min alif seperti itu, kan nggak boleh mestinya. Kenapa? Karena saat itu kalau dipaksakan Rasul Usmani saat itu lebih tulisannya benar, bacanya orang akan jadi salah. Makanya nggak boleh orang itu haram, orang nggak buat seperti itu untuk proses belajar. Beliau itu bukan orang sembarangan, orang yang alim-alim. Saya tidak akan berani mensalahkan. Karena itu kenapa dulu Rasulnya masih belum sholatan, shot, lam, wawu, sholatan itu bacanya itu begitu. Jadi terusnya kan shot, lam, wawu, ta. Itu untuk Rasul Usmani seperti itu. Dulu terus shot, lam, alif, ta. Kenapa? Dipaksakan saat itu berdasarkan Rasul Usmani, maka benar Rasulnya dibacanya semakin tidak benar sesuai dengan Al-Quran itu. Nah, sekarang kita sudah tahu, ya harus kembalikan pada Rasul Usmani. Itu proses belajar. Ini bukan salah loh. Pun sampai menyalahkan guru itu kepala. Kita nggak boleh menyalahkan guru, nggak boleh. Itu proses belajarnya seperti itu. Masih sulit. Mungkin beliau sudah tahu nanti ada yang akan mengembalikan pada model Kita 10 menit. Kalau tidak ada yang lain, belum ada yang saya. Monggo. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ikhfa, bacaan ikhfa seperti nun sukun bertemu dengan
tak itu kan ikhfa. Nggih. Itu wonten jengungnya napa mboten? Nggih. Jadi semua idgham bi gunnah, ikhfa, iqlab itu semua ada pakai idgham gunnah namanya itu. Tapi disikat dengan gunnah. Aslinya itu maksudnya idgham, menampakkan gunnah. Itu dengan bacaan berapa? 2 harokat. Dulu prakteknya begini, saya pernah belajarnya, jadi ada nunnya sedikit, misalkan ke tak, kan mil, nah ada nunnya sedikit, kemudian ke tak, apa begitu? Itu yang nggak boleh. Mil, tak, gitu. Itu yang harus dinyatakan nggak boleh seperti itu. Oh, mana? Jadi yang Langsung sahih minta lihat dan minta nggak boleh. bukan ada ikhfanya, mil, terus Itu nanti ujungnya ada nunnya. Itu nanti dalam qiraatnya Al-Ghazi. Itu begini. Al-Ghazi itu kalau ada kalimat yang diawali dengan yang aslinya 2 tak menjadi tak. Di Al-Quran ada wama bita ini ubi kodok kasor fihi alata kata bayan ibad. Jadi kalau kalimat itu mau diawali dengan 2 tak itu terkadang tidak wajib, terkadang dibuang satu taknya. Jadi tatabayyanu al-ibad terus tabayyanu al-ibad. Itu nanti kalau ada tak seperti itu Al-Ghazi baca tasdid seperti wala tayam mamu ada tatayam mamu. Tayam mamu jadi tayam mamu dan wala tayam mamu khabitha. Itu nah yang seperti ini yang seperti apa? Seperti di awal surat Hud, awal surat Hud ya. Itu mungkin dinamakan dengan itu. Wa in tawallaw. Nah itu bacanya dari wa in tawallaw itu bacaan dari Al-Ghazi. Bukan bacaan umum. Khusus dari riwayat Al-Ghazi. Jadi wa in tawallaw enggak apa bacanya wa in tawallaw itu bacaan dari Al-Ghazi. Bukan bacaan umumnya apa? Injilan Al-Ghazi. Kita kan masih hafaz ini. Itu yang baca wa in tawallaw itu bacaan dari siapa? Al-Ghazi. Karena asal itu tatawallahu, maknanya bukan jadi ditasdid. Yang tasdid bacanya dengan wa in tatawallahu wa in tawallaw itu bacaan dari Al-Ghazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti kalau kita tajwid selesai kita mulai ke qiraat sedikit. Mohon penjelasan dari sekilas tentang masalah pembacaan ayat qiraah bacaan. Mengapa bacaan itu banyak versinya? Nah, seperti beliau penjenengan lalu menyampaikan ada 14 qiraah, termasuk mungkin penjenengan bisa menyampaikan proses perkembangan dari bacaan itu. Di antaranya kan ada kemasan, ada qiraah as-surah sampai ada yang bacaan 14 dulu atau sudah. Di ya, itu awalnya qiraat di hadis dalam Bukhari Muslim itu sekali waktu wonten sahabat namanya sahabat Isyam. Itu imami sholat Isya baca surat Al-Furqan. Kemudian ada sahabat Umar bin Khattab melewati itu didengarkan bacanya berbeda dengan yang diajarkan oleh saya. Kemudian langsung Umar minta Umar tapi si Allah sabar. Minta ini sampai selesai sholat langsung ridaknya Umar itu ditaruh di suara ke hadapan Rasulullah. Itu sabun mulutnya hadis ini. Kemudian Umar mengatakan ini Rasulullah membaca Quran tidak seperti yang pernah ajarkan pada saya. Maka Nabi Dawud Iqra yang bisa baca, Nabi Dawud hakadha unzil. Dan Iqra yang Umar membaca hakadha unzil. Innama unzil Quran ala sab'ati ahruf. Di Quran itu bukan dengan satu ahruf itu apa? Banyak khilaf.
Sampainya Ibnu Jazari mengatakan, saya teliti semua qiraat baik yang sahihah mutawatir Rasulullah ternyata kembali pada 7 perbedaan. Itu menurut Ibnu Jazari. Berarti qiraat sab'ah itu qiraat yang ada dari Rasulullah. Jangan sampai kita menganggap qiraat sab'ah itu qiraatnya Imam 7. Karena Imam 7 belum lahir, qiraat sudah ada. Jadi Imam 7 belum lahir, qiraat sab'ah sudah ada. Nah, kemudian pada zaman sahabat itu kemudian Rasulullah itu mengajarkan pada sahabat bacaan yang A. Pada sahabat saja bacaan yang B dan seterusnya. Kan ada sahabat mengenal 2 bacaan dari beliau. Kemudian itu menjadi itu pada zaman tabi'in. Para sahabat mengajarkan, nah, itu pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman ini banyak orang-orang munafik menciptakan bacaan palsu, menisbahkan kepada Al-Quran. Campur Quran bacaan yang asli dari Rasulullah dan bacaan yang buatan-buatan orang munafik ini menjadi campur dan akan diketahui. Dan itu hampir dari fitnah. Diterangkan dalam kitab itu, ketika pasukan berangkat ke Azerbaijan, itu sahabat-sahabat itu saling mengatakan kira saya bukan, kamu cara itu sampai waktu yang terbilang. Ini mereka sampai hampir apa? Saling bertikai berperang gara-gara bacaan Quran. Maka seorang sahabat namanya Hudzaifah al-Yamani itu ambil inisiatif, beliau ambil kudanya langsung ke Madinah dengan senjata menghadap pada Khalifah Utsman bin Affan. Dan beliau menghadap pada Utsman bin Affan ini melakukan seperti itu, maka yang dirintis zaman Khalifah Abu Bakar itu mushaful imam, namanya zaman Abu Bakar, kemudian diteliti dan zaman Sayyidina Utsman itu membuat aturan qiraat itu bisa diterima dengan 3 catatan. Jadi yang pertama harus mutawatir. Kalau hadis kan cukup sahih. Kalau Quran nggak boleh, cukup dengan sahih. Sebelum mencapai tingkatan mutawatir. Bisa tahu mutawatir ya? Kita contohkan mutawatir. Misalnya ada satu orang yang sangat kita percaya mengabarkan itu diserahkan ke kebakaran misalnya. Percaya nggak? Orang itu nggak pernah berbohong, orang itu selalu jujur, nggak pernah. Kita percaya nggak kira-kira dengan apa itu? Kita percaya. Tetapi kalau yang menghabarkan masih kemungkinan. Barangkali yang tidak ada orang bakal sama dengan kebakaran. Masih ada kemungkinan. Tapi kalau ada orang 10 orang yang semuanya seperti itu nggak bakal nggak kabar yang sama. Mungkin nggak kita coba menolak itu. Itu mutawatir seperti itu. Makanya orang yang mencari yang mutawatir itu seperti mencari Al-Quran, hukumnya kufur. Kalau orang mencari hadis yang sahih itu hukumnya fasik. Nah, Quran ini pertama riwayatnya harus mutawatir. Yang kedua mencocoki pada Rasul Utsmani. Yang ketiga sesuai dengan al-lughah al-fasihah. Itu dengan contoh kalau nggak situ berarti maka zaman Khalifah Utsman dicetak ada 7 mushaf. Berarti sebenarnya khilaf yang kita dengarkan 7 itu memasukkan mushaful iman dengan 7 selain mushaful iman. Dan dari mushaf 7 dikirim ada ke Madinah, ke Mekah, kemudian ke Basrah, ke Kufah, ke Syam dan sebagainya. Nah, pada zaman tabi'in ini sudah ada muncul para mujtahid. Ini sama di fikih dan mujtahid dengan mujtahid istinbati. Tapi kalau dalam qiraah dengan mujtahid isnadi. Jadi ijtihad secara sanad. Kalau dalam fikih kan ijtihad istinbat, mengambil hukum dari Al-Quran. Maka itu banyak orang-orang yang menisbatkan qiraatnya pada dirinya dengan ijtihad pada riwayatnya ini. Itu sekitar 80 orang lebih yang terlibat itu. Kemudian dari 80 orang ini ada generasi berikutnya namanya Imam Ibnu Mujahid. Itu baru menyeleksi qiraat Quran itu sampai diteliti ada ketemu 14 qiraat. 14 masih terbukukan 14 ini. Dari 14 yang 4 masih memasukkan riwayat yang ahad, ada yang nggak mutawatir. Maka dipastikan yang seluruhnya mutawatir ada 10 iman. Maka qiraat asar, qiraatul asar al-mutawatirah. Qiraat 10 yang mutawatir. Ini semua harus kita yakin, nggak boleh kita. Nah, kemudian kenapa yang qiraat sab'ah? Yang nyampe itu dari Imam Syafi'i, dari qiraat Syafi'iyah.
Imam Syatibi dari 10 imam ini beliau membuka 7 imam. Jadi mulai dari Imam Nafi' sampai Imam Al-Kisai. Yang 3 Abu Ja'far, Ya'qub dan Rab beliau tidak membuka. Dan yang terkenal itu qiraat sab'ah. Ini banyak salah belajar qiraatnya Imam 7. Itu mulai belajar Imam saja. Jadi ada 7. Kalau orang belajar 7 ini nanti hanya merujuk pada Imam Syatibi. Pada Syatibi yang cukup. Kalau belajar qiraat 7 nanti berarti merujuk pada apa? Thariqah Syatibiyah. Oke. Tapi kalau belajar kitab 10 nggak bisa, Syatibiyah saja hanya 7. Yang 3 kita temukan dalam kitab Durrah. Jadi menggabungkan antara Thariqah Syatibiyah dan Durrah. Itu qiraat 10. Oke. Jadi qiraatul asr itu semua mutawatir. Main disebut al-qiraatus sab'ah al-masyhurah. Qiraat 7 dari 10 yang terkenal 7 ini. Ini sebenarnya yang mutawatir sebenarnya ada 10. Jadi ada 2. Tiap imam punya 2 riwayat, berarti kita itu kalau ingin hatam baca 20 hataman. Alhamdulillah kemarin saya hatam yang ke-20 kemarin pas berapa hari yang lalu. Kita mulai dari imam dari kolon hatam hingga ke waras sudah sampai alhamdulillah sampai ke riwayat yang ke-20 itu dari Idris dari Imam Khalaf itu. Itu sejarahnya qiraat seperti itu. Jadi kalau biasanya nanti kalau kita baca Syatibiyah itu ya harus baca majais harus 4 harokat. Nggak boleh tentu di Mekah dengan 2 harokat nggak boleh. Nanti dari 10 kita baca Syatibiyah Durrah nanti ada Thayyibatun Nasyr. Lah baru boleh kita baca hafaz dengan majais 2 harokat boleh di situ. Kalau di Syatibiyah nyampe kita nggak boleh. Aku tak turun di Mekah nggak boleh. Bentuknya beda. Di sana pakai Thayyibatun Nasyr, kita masih pakai Syatibiyah. Betul ya? Jadi akan umat nanti umat untuk Imam Syatibi ada umat itu 2, 4 dan 6 tempat lazim. Tapi nanti kalau sudah di Durrah itu ada 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Kita praktekkan itu ada 2, 3, 4, 5, 6. Itu masalah emas. Betul gitu. Juga balik. Ini kan ada lain. Ini ada di perempuan ini. Ibu. Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hukumnya mempelajari qiraat sab'ah. Sementara ini yang banyak berlaku di Indonesia kan nggak boleh masuk ke mawon. Terus jadi kalau orang berpendapat terus timbangan nilainya surah qiraat sab'ah nanti tambah salah itu Imam Hafiz itu dipelajari pokoknya mantep. Terus jadi adegan berpendapat itu saja. Dipelajari qiraat sab'ah itu punya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang pelajari nanti yang sudah mutawatir dan Nabi itu orang menjadi hilang, itu nggak boleh. Bahkan qiraat 10 itu mutawatir semua. Kalau orang nggak ada belajar qiraat 10 ini semua nggak boleh, berarti yang sesuatu yang mutawatir akan menjadi hilang, itu nggak boleh. Itu dipertahankan. Dan memang kalau kita nanti belajar nggak semakin salah, semakin kita baca qiraat 10 kita semakin tahqiq baca tajwidnya. Akan tahu tadi seperti saya terangkan, untuk itu digunakan mari hati-hati kalau ini bila guna karena nanti kalau tidak akan talfek dengan qiraatnya, baca matnya harus pas. Kalau nggak pas kan masuk dalam qiraatnya orang lain. Itu beda. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi qiraat salah. Bukan apa itu? Kita sawa'un pakai 6. Misalnya punya 6 kan waras dan Hamzah. Kalau waras punya sawa'un 'alaihim, enggak alaihim tapi alaihim. Atau kayak Hamzah yang 6. Sawa'un 'alaihim. Nanti baca qiraat sab'ah itu asyraf semakin tahqiq tajwidnya, enggak semakin salah. Kenapa? Karena kita salah sedikit sudah masuk dalam qiraatnya imam yang lain. Betul ya? Di fardu kifayah. Monggo masih ada? Monggo kita. Status hukum yang muncul ketika membaca qiraahnya itu salah. Status hukum fikih yang gitu.
Terus yang kedua terkait koyet dari Umi dan Qori tadi. Terus yang ketiga itu konsekuensi yang dimunculkan dari status hukum fikih ketika kita mentarafek dua madhab gitu. Pertama baca ya, baca salah kalau dalam sholat ya, baca salah tidak sampai merubah makna hukumnya haram. Tapi kalau salah sampai merubah makna, di samping haram juga membatalkan sholat. Benar gitu. Jadi kalau kita baca salah seperti baca matnya mestinya 4 baca 2, itu 2 itu kan tidak merubah makna, itu hukumnya haram. Itu sampai merubah makna yang saya contohkan tadi, itu di samping haram juga batal sholat. Begitu. Yang kedua masalah umi dan qori. Orang qori itu orang yang tahu, oh ini bacaan tepat makhraj dan sifatnya hukum tadi, itu namanya orang yang qori. Orang yang umi pokoknya maca Quran. Itu iso maca sapi. Itu namanya umi. Dan orang yang umi ini kan rentan ada kesalahan. Tapi kalau umi ini kan nggak tahu salah. Kalau yang imami itu umi, makmumnya juga umi, nggak tahu kan salah. Maka sholatnya nggak ada yang batal ini. Sholatnya belum sah. Tapi kalau seorang qori makmum kepada umi, dia kan tahu, loh ini bacanya merubah sholat ini. Maka qori ini kalau ikut makmum pada yang umi, batal sholatnya. Dia harus mufaroqah. Itu kemuran dalam hukum itu mau ini mesti salah tidak salah kan saat kan masih umi kan gak batal kan. Karena dalam fikih itu kalau umi makmum kepada umi itu berdosai sholat. Tapi yang tidak sah itu kalau ada seorang qori makmum kepada umi itu nanti qori ini tidak sah sholat. Yang terakhir nama talfek itu seperti itu. Di talfek itu mencampur aduk hukum dalam satu qodiyah. Qodiyah itu penting. Qodiyah wudu itu ikut pada dua imam yang berbeda. Jadi yang contohkan tadi, wudu saja, cara wudunya ikut Imam Syafi'i, cara batalnya ikut Imam Maliki. Konsekuensinya nanti ada taratubul hukum, ada dampak hukum berikutnya. Pas dia itu sholat, Imam Syafi'i katakan, orang itu sudah batal kok sholat, batal sholatnya. Imam Maliki mengatakan orang itu wudunya belum sempurna, sholatnya tidak. Jadi dia tidak ada imam yang bisa mempertanggungjawabkan ibadahnya orang itu. Jadi kalau kita konsis pada satu imam, maka ibadah kita tuh, karena imam itu ijtihad kan, benar dapat 2, salah dapat benar, salah tetap benar. Tapi kita yang bodoh kok menafsir Al-Quran, benar salah tetap salah. Jadi mangqala fil Quran wa ilmin fa asaba fa akhta. Umpama kita menjawabkan kita itu benar, tapi dengan tanpa ilmu tetap dihukumi salah. Tapi kalau orang ijtihad sebenarnya dikatakan mujtahid, yaitu ijtihad benar dapat 2, salah dapat. Ijtihad itu ada zaman Rasulullah sudah ada. Itu ketika selesai perang Ahzab, Nabi sudah santai-santai seperti itu, Jibril datang, enak ngomong sini, maka diumumkan perang. Jadi siapa yang beriman kepada Allah jangan sampai sholat asar kecuali di Quraidah, di Bani Quraidah. Maksud itu sahabat silakan pendapat yang bisa ijtihad masing-masing mengatakan kalau kita sampai kita kehilangan waktu. Maka kita sholat dulu baru berangkat. Yang lain katakan apapun sesuatu benar kita berangkat. Kita kehilangan nanti kita bisa kata Nabi dua-duanya itu benar. Itu ijtihad sudah ada sejaman Rasul sudah ada. Tapi kalau seorang sahabat itu ijtihad sudah jelas semua. Kalau saya itu ijtihad ya belum kelasnya. Gitu nih, itu talfek seperti itu. Akhir ya. Menurut saya terkait dengan metode ummi ya. Kami pernah beberapa hari berangkat dari Rasa Penasaran itu di Malang, di kota Malang. Metode ummi ini banyak dipraktikkan di sekolah-sekolah formal sehingga kami tertarik untuk mendalami seperti apa metodenya. Ternyata setelah kami belajar di metode ummi beberapa minggu banyak, ternyata bukan hanya mempelajari metode, bacaannya ternyata juga ada yang beda dengan
pada umumnya kita yang belajar di kiai salah satunya adalah shotnya yang tidak menjujur, terus termasuk juga bacaan rohawahnya, jadi bil hazl wal asl. Nah, ini akhirnya dari perbedaan ini kami musyawarah dengan beberapa teman, kita memutuskan untuk tidak melanjutkan walaupun kita sudah sertifikasi, kita nggak berani untuk mengajarkan ini karena nanti khawatir bentrok dengan yang sudah ada. Saya penasaran, saya dengar di Syadili menerapkan metode Umi itu apa seperti yang nggak kayak metode ya. Itu sudah umum. Cuma kan saya pribadi itu ikut ngisi di Umi itu. Jadi gini ya, masalah shot itu penting. Nanti mau saya terangkan itu di kitab Hafidz Tilawah mungkin dari Nihayatul Qaulil Mufid ada kan uslubul qiraah al-mamnu'ah. Jadi model-model qiraah yang tercegah. Di antaranya apa? Dhammu syafataini indal nutqi bil hurufil mufakhamah. Itu yang salah kaprah wong Jawa ini. Jadi mencoco ketika ucapkan huruf-huruf istilah. Itu enggak boleh memang. Itu termasuk uslubul qiraah al-mamnu'ah. Dengan dia di dalam kitab Nihayatul Qaulil di apa? Di Hafidz Tilawah juga ada, tapi yang umumnya itu ini nukil min Nihayatul Qaulil Mufid. Ini nggak boleh shot. Dengan ini shot kan berarti bisa ada kandar. Kalau shot kan tak tebal. Jadi shot itu memang orang Jawa kan istilah mencoco, istighfar meringis. Itu nggak boleh. Termasuk uslubul qiraah al-mamnu'ah. Itu masalah benar saja itu. Ihdinas siratal dan ihdinas sirat beda. Betul ya? Yang rikhwah itu mungkin prakteknya kan. Bil haz. Bapak buatan teman-teman buatan asal. Riwayat. Jadi ukurannya juga ada. Wal asr. Wal asr itu mesti harus tafhim. Enggak boleh wal asr. Wal asr. Ini wal asr kayak ditahan. Itu kerikhwannya. Itu termasuk berlebihan, nggak boleh berlebihan. Jadi kerikhwan itu kayak Bismillah, Bismillah itu dari ikhwan. Nggak usah kata bis itu kan panjangan, nggak boleh. Ini nggak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kehilangan ikhwan. Bismillah, dari mana hilang? Nggak boleh. Bismillah itu kepanjangan. Itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari ikhwan. Cukup. Mana nih? Cekap nih, berlaku dan juga. Saya kurang. Kecil-kecil ini manfaat. Ini dirajinkan. Saya kepingin semua pengurus jadi baik cabang maupun cabang. Kita itu sifatnya bukan ngaji pun, sifatnya kita musyawarah. Kalau salah dengan merasakan. Kita sifatnya musyawarah di juara dan musyawarah. Bagaimana kita baca Al-Quran dengan nanti mau cokokan juga, pena juga penting. Kalau Nabi itu jauh dan hadis An-Nasa'i itu Zayyinul Qur'ana fi aswatikum bi anna sawtal hasan yazidul Qur'ana husna. Ini latihan apa? Vokal membaca itu. Kalau cerita-cerita itu kalau dia ngomong itu mesti sama dulu juga kan. Saya ngelak suara. Tapi saya itu overconfident. Terlalu percaya diri. Itu ngomong agar perasaan saya itu semua orang terpekau dengan suara saya. Modun saya orang baru juga kan. Ada memberugo jadi. Jadi kan apa? Melatih minimal di situ kena dorong tadi. Tidak bunyi yang dulu. Jadi perlu latihan melatih apa? Ya pantas lah untuk meskipun suara itu tidak semua orang suaranya itu mestinya suara itu sudah apa? Ilmu kau dari lahir seperti itu. Sing kayak lahir suaranya enak sama mahbub itu ngansip bagi beda misalnya. Kalau usah latihan sudah enak. Seperti saya jadikan ini foto lagi ya.
Mungkin manfaat kita lakukan kalau di depan diberikan kesehatan keluarga dan menjadi manfaat kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.